Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Destika dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Ridho Rizkullah dan Siti Kasana. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi tentang Economic Value of Time dan Time Value of Money. Economic Value of Time atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai nilai waktu ekonomi adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dan economic value of time juga dapat diartikan sebagai memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periode waktu. Adapun dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis time value of money itu adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis economic value of time adalah nisbah. Karena mengapa? Karena economic value of time itu relatif lebih adil daripada perhitungan kontrak yang sifatnya pembiayaan bagi hasil atau profit sharing. Selanjutnya yaitu time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai nilai waktu uang, yang artinya suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau bisa juga diartikan sebagai suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Baik, saya akan melanjutkan pada pembahasan yang kedua yaitu perhitungan EVT atau Economic Value of Time. Dalam mekanisme investasi menurut Islam, persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga tidak dapat diterima. Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana formula penggantinya dengan nilai dan jiwa Islam. Hubungan formula tersebut dapat ditemukan formula investasi menurut pandangan Islam sebagai berikut. Pada perhitungan EVT, yang pertama yaitu Economic Value of Time pada teori pencampuran. Yang pertama, harta harus berputar, tidak boleh diam. Nah, ada fungsi uang sebagai penimbun kekayaan, jadi uang itu tidak boleh disimpan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, tetapi harus diputar, diinvestasikan demi kemaslahatan umat. Yang kedua, semakin sering berputar maka akan semakin berkembang. Yang ketiga, masa depan tidak pasti hasilnya, bisa positif atau negatif atau impas. Yang keempat, return bisnis masa depan dapat diproyeksikan, bisa diproyeksikan, diramalkan ya. Untuk itu kita belajar manajemen keuangan, yaitu untuk memproyeksikan hasil yang didapatkan di masa yang akan datang atau masa depan. Yang terakhir yaitu hasil aktual, tidak selamanya sama dengan hasil yang diproyeksikan. Kalau di sistem bunga kan kita memakai dasar pokok pinjaman atau tabungan atau pokok tabungan sebagai penentu bunga kita atau penentu profit kita. Kalau di manajemen keuangan syariah atau manajemen keuangan, persentase atau nisbahnya berdasarkan pendapatan atau laba bersih atau namanya profit sharing. Pada perhitungan teori campuran, misalnya apabila kita ingin tahu kita menginvestasikan sejumlah uang, nah kira-kira di masa depan itu uang kita jadi berapa? Ada formulasinya, yaitu ditemukan oleh konsep economic value of time ini. Formulanya yaitu harta masa depan sama dengan modal sekarang atau modal yang ditanamkan sekarang ditambah pendapatan investasi atau return dalam investasi tersebut, di mana pendapatan investasi tersebut dihitung dari modal sekarang dikalikan velocity modal atau kecepatan modal tersebut berputar dikalikan persentase nisbah. Biasanya kalau moderate itu dia dapatnya 60%, sedangkan sohibul mal 40%, dikalikan return investasi dihitung dan dijumlahkan ke modal sekarang yang tadi telah dihitung. Yang kedua yaitu perhitungan pada teori pertukaran. Nah, bagaimana kalau pada teori pertukaran? Di sini adalah jual beli, misalkan kita butuh mobil, lalu kita ke bank syariah dan kita berakad murabahah. Nah, harga jual beli bank itu menentukannya gimana? Harga jual beli bank yaitu harga beli bank, HPP-nya ditambah waktu dikali cost recovery ditambah persentase keuntungan. Simbol formulasinya yaitu harga jual bank sama dengan harga jual beli bank ditambah waktu dikalikan cost recovery ditambah margin keuntungan yang diinginkan, yaitu yang disepakati oleh bank juga disepakati oleh nasabah. Untuk materi yang selanjutnya ada konsep TPM, Time Value of Money. Nah, dalam nilai waktu atas uang terdapat beberapa contoh konsep penerapannya yang digunakan untuk perhitungan secara matematis. Yang pertama itu adalah nilai uang akan datang, future value, yang merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu, dengan rumus VT sama dengan VO dikali 1 ditambah R pangkat 1. VT itu adalah nilai masa
yang akan datang pada tahun ke tahun. Sedangkan VO itu adalah future value, nilai sekarang pada tahun ke-0. Dan R adalah tingkat bunga. Sebagai contoh pada soal ini, jika seorang mempunyai uang 1.000 lalu menabung di suatu bank dengan bunga 10% per tahun, berapakah nilai tabungan setelah setahun? Oke, VT sama dengan 1.000 dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 1. Nah, pertama-tama kita jumlahkan yang 1 ditambah 0,1 pangkat 1. Hasilnya adalah 1,1. Jadi 1.000 ditambah 1,1 hasilnya 1.100. Yang kedua, quotient value. Rumusnya adalah VO sama dengan V1 dibagi 1 ditambah R pangkat 1. Pilih contoh, seseorang akan menerima uang pada akhir tahun ke-5 yang akan datang dengan jumlah 1.250.000. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah besarnya nilai sekarang uang tersebut bila R sama dengan 4%. Oke, langsung saja kita masukkan V1-nya. Karena di soal adalah tahun ke-5, maka V1 berubah menjadi V5. Dibagi 1 ditambah 0,04 pangkat 5. Oke, V5-nya itu berapa sih? Kita lihat lagi. Jumlah 1.250.000. V5 sama dengan 1.250.000 dibagi 1 ditambah 0,04 pangkat 5. Jadi kita tambahkan dulu yang 1 ditambah 0,4. Hasilnya 1,04. Nah, selanjutnya yaitu 1.250.000 dibagi dengan 1,04 pangkat 5. Kita jumlahkan dulu 1,04 pangkat 5 hasilnya 1,216. Jadi 1.250.000 dibagi 1,216 hasilnya 1.027.960 rupiah. Future value annuity. Future value annuity adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Rumusnya yaitu FVA-T sama dengan A kali dalam kurung 1 tambah R pangkat T. Contoh, seorang debitur melunasi angsuran hutangnya sebesar 10 juta setiap tahun selama 3 kali pembayaran. Bila tingkat bunga pinjaman 10%, berapakah jumlah pada akhir tahun ketiga? Pengertiannya, V sama dengan 10 juta buka kurung 1 tambah 0,01 tutup kurung pangkat 0 tambah 10 juta buka kurung 1 tambah 0,1 tutup kurung pangkat 1 tambah 10 juta buka kurung 1 tambah 0,1 tutup kurung pangkat 2. Hasilnya 33.100.000. Selanjutnya 4. Future present value annuity. Future present value annuity adalah suatu nilai sekarang di masa depan. Cara menghitungnya adalah kebalikan dari cara menghitung VVA yang dirumuskan. VVA sama dengan A kali VVIFA T kali R. Contoh, Tania akan melakukan pembayaran SPP untuk rencana bimbel selama 3 tahun mendatang sebesar 1 juta rupiah. Berapa uang yang harus disiapkan selama akhir tahun untuk bimbel selama 3 tahun? Pengerjaannya PVA sama dengan A kali P FA T kali R. PFA sama dengan 1 juta dikali PFA 3 kali 10 sama dengan 1 juta kali 2 487 sama dengan totalnya 2.487.000. Keterangannya PVA yaitu present value of an annuity untuk suatu tingkat bunga dan periode waktu tertentu. A yaitu jumlah periode pembayaran. PFIFA yaitu penyederhanaan dari rumus panjang dan bergantung pada melihat nilai dalam tabel yang memberikan faktor untuk present value annuity. T yaitu jumlah periode, R tingkat bunga.